Welcome to Hasanah Kesehatan. Apakah kalian tahu sejarah ilmu kedokteran? Kali ini kita akan membahas sejarah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran atau ilmu atib didefinisikan secara sederhana oleh Ibnu Sina dengan ilmu yang membahas tentang kondisi tubuh manusia. Dari sudut pembahasan kesehatan ataupun bagaimana kesehatan itu bisa dibilang lebih definitif, Syekh Muhammad Ibnul Mukarram atau yang biasa disebut dengan Ibnu Manzur memberikan definisi singkat. Ilmu kedokteran adalah memberikan pengobatan baik dari penyakit lahir ataupun jiwa. Banyak sarjana lain yang berusaha mendeskripsikan ilmu kedokteran, namun sejatinya merujuk pada inti yang sama, hanya berbeda diksi dan penyampaian bahasa. Semenjak dahulu pula, ilmu kedokteran sudah dikembangkan dan mulai diajarkan turun-temurun di berbagai negeri. Bahkan konon orang Cina telah memulai lebih dahulu hasanah kedokteran mereka ribuan tahun silam, mendahului yang lain. Saat itu mereka sudah mengenal beragam teknik yang belum digunakan di belahan dunia maupun inovasi cerdas yang diterapkan membawa prestasi dan kekaguman bagi mereka yang sekedar melintasi negeri itu. Kemajuan kedokteran yang tercetus hari itu bahkan masih ada yang tetap lestari hingga hari ini. Salah satunya adalah pengobatan dengan metode akupuntur, sebuah teknik yang berkembang ketika 3000 tahun silam untuk menghilangkan nyeri dan penyakit. Di Cina bahkan ada standarisasi dokter bahwa pada tahun 500 Masehi dokter menjadi sebuah profesi yang mewajibkan para praktisinya untuk mengikuti semacam ujian. Sebuah teks kuno bernama Neijing menjadi bukti kemajuan dunia medis Cina. Dalam manuskrip yang ditulis antara tahun 450 Masehi dan 300 Masehi tersebut terdapat teks ilmu kedokteran dan catatan-catatan tentang obat-obatan, terutama pembahasan masalah metode akupuntur. Orang Cina boleh dikatakan sebagai pelopor, namun orang dari negeri lain juga tidak bisa dikatakan nihil dari sejarah kedokteran. Seperti Mesir, Babilonia, dan Yunani sebagai bangsa-bangsa dengan pemilik peradaban turut menggoreskan tinta emasnya pada bidang ini. Ilmu kedokteran mereka kian berkembang seiring berjalannya waktu. Dari hari ke hari, sedikit demi sedikit mereka belajar ilmu kedokteran. Kita bisa melacak karya-karya dan jejak kemajuan dunia medis di belahan dunia tengah, seperti Romawi dan Yunani, lewat cerita-cerita yang ditinggalkan oleh dua tokoh besar mereka adalah Hippocrates dan Galen. Hippocrates yang hidup antara tahun 460 sampai 370 Masehi mendirikan sekolah kedokteran di pulau kelahirannya, yaitu Pulau Kos, Yunani. Dia merintis seni diagnosis dan menyarankan agar para dokter mempertimbangkan gejala dan sejarah kasus pasien-pasien mereka dengan hati-hati sebelum mengidentifikasi suatu penyakit.
Dia mencetuskan pentingnya prognosis atau perkiraan hasil sebelum benar-benar memberikan tindakan lanjut. Prosedur semacam ini hingga sekarang masih menjadi standar umum yang dipakai di dunia medis. Peninggalan Hippocrates yang lain adalah apa yang hari ini dikenal dengan nama Sumpah Dokter. Janji kesetiaan untuk sepenuh hati menggunakan profesi dokter dengan sebaik mungkin, sementara Claudius Galen, meskipun dia dikenal sebagai pribadi angkuh dan kasar, ia adalah penulis produktif. Tulisan konon berkisar antara 100 judul. Karya-karyanya selama 1 milenium lebih menjadi sumber rujukan, meskipun pada akhirnya tak sedikit juga ide dan metode yang dicetuskan kemudian ditentang. Dahulu, ilmu kedokteran diajarkan bukan lewat sekolah ataupun kuliah. Ilmu ini diajarkan turun-temurun dari lisan ke lisan, hingga pada akhirnya menjadi warisan kekayaan budaya. Pada tiap-tiap daerah memiliki cara unik masing-masing untuk mengobati sebuah penyakit yang sama. Meski tak jarang beberapa orang tua masih percaya bahwa beberapa penyakit memiliki keterkaitan dengan mitos. Islam juga memiliki sejarahnya sendiri. Agama ini menunjukkan ketertarikan terhadap hasanah kedokteran. Ia muncul seiring dengan diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Dengan salah satu mukjizatnya, terkenal beliau adalah kemampuannya dalam mengobati penyakit kusta dan kebutaan, yang pada masa itu adalah penyakit yang mustahil disembuhkan. Nabi Isa alaihissalam menggunakan mukjizatnya untuk menandingi wacana hari itu, bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu yang dikagumi. Beliau menggunakan cara-cara tidak biasa dan ajaib dalam menangani pasien. Konon, beliau mempunyai balai pengobatan yang setiap hari dikunjungi oleh ribuan pasien. Kemampuan dalam kedokteran yang beliau miliki dimanfaatkan sebagai ladang dakwah. Beliau selalu mengajak serta para pasien agar beriman. Menilik pada masa-masa awal kebangkitan Islam, saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masih hidup, ilmu kedokteran tetap ada dan berkembang, walaupun belum semaju masa Daulah Abbasiyah. Ini tercermin pada masa invasi dan penyebaran Islam, ketika sering terjadi peperangan dan membuat banyak prajurit terluka di medan perang. Kala itu sudah banyak bibit-bibit para sahabat yang mahir dan semangat dalam mempelajari ilmu ini. Bahkan muncul sebuah pujian dari sahabat Urwah radhiyallahu an tentang kepiawaian Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, salah seorang istri kesayangan Nabi dalam ilmu ini. Hai Ummul Mukminin, aku tidak heran akan ilmu fikihmu karena engkau istri seorang nabi. Engkau pun juga putri Abu Bakar. Aku juga tidak terheran dengan kepiawaianmu akan syair dan sejarah bangsa Arab. Engkau adalah putri Abu Bakar, manusia paling alim, tetapi aku kagum dengan ilmu kedokteranmu, tentang bagaimana ilmu kedokteran yang kau kuasai, dari mana kau mempelajarinya, dan dari mana datangnya. Beberapa sahabat bahkan rela menempuh perjalanan ratusan kilometer hingga ke Iran dan Iskandariyah demi mendapatkan ilmu kedokteran, seperti sahabat Abdul Malik
bin Abjar dan Zainab yang menjadi dokter di kabilah Bani Auda. Zainab sangat mahir dalam mengobati penyakit mata. Dengan kemahirannya, ia menjadi terkenal di negeri Arab. Di antara mereka ada juga yang mahir dalam bidang merawat, yakni Ummu Atiyah. Bahkan beliau pernah ikut perang bersama Nabi sebanyak 7 kali untuk menjadi juru masak sekaligus merawat orang-orang yang sakit serta mengobati prajurit yang mengalami luka-luka. Islam memiliki masa keemasan sendiri dalam bidang ilmu kedokteran. Namun, bisa dibilang ia muncul di kala matahari telah mulai menyingsing naik. Progresivitas peradaban Islam dalam bidang kedokteran dahulu setidaknya bisa dikatakan mulai menggeliat sejak Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, putra Harun ar-Rasyid. Pada masa itu, sesi kreatif umat muslim dalam bidang kedokteran mulai nampak seiring dengan diterjemahkannya beragam buku-buku impor dari dunia Daulah Abbasiyah ke dalam bahasa Arab. Kita sepatutnya berterima kasih kepada sarjana-sarjana hebat pada masa itu, karena telah meninggalkan karya-karya mereka di Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan raksasa dan pusat ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sebagai catatan, sesi penerjemahan sebenarnya sudah dimulai sejak masa Harun ar-Rasyid yang mencintai ilmu pengetahuan. Lantas diteruskan oleh putranya yang beliau didik dalam lingkungan ilmiah. Salah satu negeri yang berkemajuan dan prestasinya dicontoh oleh peradaban Islam adalah Yunani. Buku-buku karya para pakar Yunani diterjemahkan dan dikaji. Dalam fan kedokteran, salah satu tokoh yang karyanya dirujuk adalah Galenus pada tahun 130 sampai 200 Masehi. Tokoh utama dalam bidang ini atau bidang kedokteran yang buku-bukunya diterjemahkan oleh para ilmuwan pendahulu adalah Galenius. Karangannya menjadi buku induk yang dirujuk seluruh dokter sesudahnya. Demikian ungkap tokoh Muslim Ibnu Khaldun. Meski demikian, diskursus tentang kedokteran saat itu sebenarnya masih kalah dibandingkan ilmu lain yang dinilai lebih bergengsi, seperti bidang kimia, astronomi, matematika, dan geografi. Dalam bidang kedokteran dan filsafat, para sarjana belum bisa menghasilkan karya yang cukup independen saat itu. Berkembangnya ilmu kedokteran masih terganjal pada fatwa haram atau dijadikannya mayat manusia sebagai kadaver. Membedah jenazah orang yang telah meninggal dunia meskipun untuk tujuan ilmu pengetahuan adalah larangan yang tidak bisa ditawar. Artinya, kita meniscayakan perkembangan ilmu kedokteran saat itu, terutama dalam bidang anatomi tubuh. Namun, seorang ilmuwan Nasrani yang mengabdi pada Daulah Abbasiyah, Yuhana ibnu Masyawai, menemukan sebuah solusi untuk menjadikan tubuh monyet sebagai target dan bahkan kajian anatomi. Ia menjadikan bangkai seekor monyet sebagai kadaver untuk diteliti. Ulama produktif lain
yang beragama Islam adalah Jabir bin Hayam Al-Kufi. Beliau merupakan pakar bidang kimia. Karya beliau konon menjadi capaian 200 buah kitab. 80 diantaranya khusus membahas permasalahan bidang kimia. Di antara kitab-kitab yang termasyhur adalah Al-Hawas Al-Kabir, Al-Ahjar, dan Sir Al-Mankun, dan Sir Al-Maknun. Banyak pengakuan dari para ahli sejarah bahwa ilmu kimia adalah ilmu orang mukmin. Pengakuan ini disebabkan karena orang-orang mukmin adalah peletak dasar dan pemahaman tentang ilmu kimia. Mereka meletakkan pondasi-pondasi dasar ilmu yang membahas tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur atau zat tersebut. Tak pelak, karya-karya mereka hanya menghiasi berbagai taman baca. Sebagai upaya meningkatkan standar profesional dokter serta pengembangan administrasi di rumah sakit, Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim menetapkan kebijakan uji kelayakan bagi para obat-obatan. Beliau juga menguji kelayakan bagi para pakar obat-obatan dan aktivitas kedokteran. Selain itu, Khalifah Al-Muqtadir memerintahkan kepada Sinan Ibnu Thabit untuk memeriksa semua dokter yang membuka praktek dan memberi sertifikat kepada para dokter yang dianggap telah memberikan pelayanan dengan baik. Al-Muqtadir juga mengirim para dokter ke berbagai tempat sembari membawa obat-obatan. Tujuannya untuk memberikan pengobatan terhadap orang-orang sakit. Peristiwa sejarah di atas membuktikan adanya perhatian besar Islam terhadap kesehatan. Hal seperti ini belum pernah dikenal di tempat-tempat lain di belahan bumi manapun. Pada masa inilah Islam dalam hal kemajuan peradabannya benar-benar berada pada era keemasan, jauh meninggalkan bangsa Eropa yang justru sedang dirundung pilunya kegelapan. Bentuk dari inovasi dan kemajuan Islam saat itu antara lain sudah adanya pemetaan ruang bagi pasien laki-laki dan perempuan. Penyendirian ruang pun turut dilakukan tatkala dijumpai penyakit yang berbeda, baik dari jenisnya seperti demam, infeksi, penyakit mata, dan lain sebagainya, maupun tingkat keparahannya, sehingga penanganan dapat lebih intensif dikerjakan. Banyak ruangan lain juga telah dilengkapi dengan gudang obat-obatan, perpustakaan kedokteran, serta ruang khusus yang digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan masalah kedokteran. Pada masa pemerintahan Ahmad Ibnu Taulun pada tahun 2504 sampai pada masa pemerintahan Ahmad Ibnu Taulun pada tahun 254 sampai 270 Hijriah, tepat di daerah Mesir, masjid-masjid besar sudah dilengkapi dengan layanan kesehatan. Ruangan kesehatan disediakan untuk para ahli masjid jika sewaktu-waktu jatuh sakit. Mereka tidak dipungut biaya sedikitpun. Petugas yang menangani kesehatan diberikan rumah khusus berada di sekitar masjid dan diberi tunjangan hidup yang memadai. Tepat di ibu kota Kairo,
dibangunlah rumah sakit besar nan megah, dilengkapi dengan fasilitas ruang perpustakaan dan lembaga pengkajian masalah kedokteran. Menjadikan rumah sakit ini sebagai satu kebanggaan bagi ibu kota yang menjadi piramida Giza berada. Semua pasien, baik yang dirawat maupun yang sekedar berobat jalan, akan dibebaskan dari segenap pembayaran. Bahkan Ahmad Ibnu Taulun tidak segera untuk datang mengunjungi para pasien dan menghibur mereka dengan bahasa yang santun, sehingga mereka menjulukinya dengan raja sahabat orang sakit. Sementara di belahan dunia lain, rumah sakit adalah tempat yang suram. Teknologi dan administrasinya tertinggal jauh dibandingkan peradaban Islam. Dikisahkan dalam satu ruangan kecil biasanya diisi sekitar 4 hingga 6 orang pasien berhimpitan. Tetapi di situ tidurnya berhimpitan. Saking sempitnya, ketika dalam kondisi sakit, kaki satu pasien bisa menimpa pasien lain. Anak kecil tidur bersebelahan dengan orang tua. Perempuan tidur tepat di samping para lelaki. Pemandangan makin mengenaskan, sebab terkadang ada perempuan yang hampir melahirkan berbaur dengan anak laki-laki yang sedang dalam kondisi kejang karena terserang penyakit tifus dan demam. Contoh paling nyata adalah rumah sakit Hôtel Dieu di Paris. Rumah sakit itu digambarkan sebagai rumah sakit terbesar di Eropa. Turdeau dan Tenom menceritakan situasi di rumah sakit itu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumah sakit Hôtel Dieu memiliki sekitar 1.200 tempat tidur. Hampir separuhnya dikhususkan untuk satu orang, sedangkan sisanya ditempati hingga 3-6 pasien sekaligus. Padahal satu tempat tidur luasnya tidak lebih dari 5 kaki. Serambi-serambi besarnya pengap dan lembab karena tidak berventilasi. Di rumah sakit itu setiap harinya terlihat ada sekitar 800 orang yang tidur terlentang di tanah, saling bertindihan dengan kondisi amat memprihatinkan. Tidak seperti peradaban Islam yang tak menyia-nyiakan tinta emas kemajuan bangsa Romawi dan Yunani dengan menerjemahkan karya-karya mereka. Bangsa Eropa tidak meneruskan jejak kemajuan yang telah dicapai Romawi dan Yunani. Terhitung semenjak Nasrani menjadi agama resmi bangsa Romawi, semenjak itu pula keilmuan bangsa Barat mulai meredup akibat dari kefanatikan para penganut agama-agama mitologis yang sedang gencar memberantas paganisme Yunani kuno, atau dalam istilah Ibnu Taimiyah telah mengubah agama Al-Masih sehingga ajaran agama dipenuhi dengan dongeng, mitologi, dan tidak ilmiah. Kemunduran Eropa ditandai dengan dibakar habis perpustakaan Iskandaria beserta isi-isinya. Padahal di dalamnya terdapat karya-karya ilmu penting peninggalan ilmuwan Yunani kuno seperti Hipparchus, Eulistheus, Dionysius, Herophilus, Heron, Automata, Apollonius, Archimedes,
Ptolemy, dan lain-lain. Bagi mereka, semua sumbangan hasil pemikiran ilmuwan-ilmuwan Yunani itu adalah suatu bentuk paganisme yang berlawanan dengan kitab suci. Pembakaran dilakukan atas perintah seorang uskup agung Iskandaria bernama Dan Cyril, seorang uskup yang diberi kehormatan oleh gereja Kristen dengan diangkatnya sebagai orang suci atau santo. Sampai pada akhirnya Eropa mengalami kehausan ilmu pengetahuan dan memasuki periode yang disebut sebagai masa kegelapan. Pembakaran perpustakaan Iskandaria menimbulkan dampak besar. Sumber-sumber keilmuan yang telah terabadikan selama beratus-ratus tahun musnah tak berbekas hanya dalam waktu sekejap. Padahal ada buku Aristarchus yang menjelaskan bahwa bumi merupakan salah satu dari anggota planet-planet yang mengelilingi matahari. Seorang ahli astronomi, Carl Sagan, dengan penuh rasa kecewa berkata, "Kalau saja perpustakaan Iskandaria tidak menjadi korban fanatisme agama dan tradisi keilmuannya terus berlanjut, maka barangkali Einstein sudah tampil 5 abad yang lalu." Titik klimaksnya, Eropa sama sekali tidak mengalami kemajuan berarti dalam bidang kedokteran sampai abad ke-14. Penyakit yang datang justru dikait-kaitkan dengan tahayul dan hukuman Tuhan. Masyarakat lebih suka mendatangi orang yang dianggap suci demi mendapatkan kesembuhan. Alih-alih ditangani oleh dokter terlatih, rumah sakit justru dijalankan di bawah naungan ordo-ordo keagamaan. Misalnya ketika wabah pes atau Black Death atau maut hitam menjangkit Eropa dan membunuh jutaan populasi manusia pada kisaran tahun 1340 Masehi. Orang Eropa meyakini wabah pes sebagai hukuman Tuhan, bukannya berspekulasi kalau virus timbul dari infeksi akibat bakteri. Justru ada keyakinan bahwa penyakit tersebut adalah guna-guna dan mantra orang Yahudi. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Setiap harinya mereka melihat ribuan nyawa melayang. Bahkan ada sebuah kelompok yang disebut flagela, komunitas yang diduga muncul pada tahun 1260 ini, menjajahi negara sembari mencabuki diri. Mereka meyakini bahwa yang dilakukannya merupakan bentuk upaya mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa. Era kegelapan berakhir ketika muncul minat dan gairah terhadap dunia sains Eropa. Ilmu pengetahuan lantas mulai berkembang dengan lahirnya banyak tokoh besar yang mengakhiri masa kegelapan, membuka istilah baru yang mereka sebut Renaissance atau kelahiran kembali. Sudah selayaknya mereka berterima kasih kepada dunia Islam yang telah mengabadikan naskah-naskah kuno Yunani dan Romawi, lantas memperluas dan memperdalam kajiannya. Sebab lewat naskah inilah para cendekiawan Eropa mengalih bahasakan kembali kemajuan ilmu sains ke dalam dunia mereka. Begitulah sejarah ilmu kedokteran yang betapa penting untuk kita ketahui.
bahwa di situ menjelaskan betapa Islam adalah salah satu pelopor ilmu kedokteran berkembang sampai saat ini. Maka dari itu, tetaplah kita pelajari ilmu kedokteran dan terapkan pada diri masing-masing agar tercipta generasi dan manusia yang sehat. Tetaplah dukung channel ini, semoga berkah dan manfaat.